Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, izinkan saya Bu Naila selaku MC untuk menyampaikan susunan acara pertemuan hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat paparan kurikulum tata tertib dan penjabaran pembiayaan lanjutan, dan yang kelima penutup atau doa. Ini di Baik, ayah bunda, marilah kita coba acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bu Guru Lia. Kepada Bu Guru Lia, waktu dan tempatnya dipersilakan. kami duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, mohon izin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa aqwam fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Bu Guru Lia. Semoga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Aku di sini. Di sanalah
ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Biasa bertemu, tapi pada saat acara formal terasa berbeda gitu. Mohon izin saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rasa yang berbeda karena ini adalah kali pertama dalam acara yang formal dengan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini, yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah nyata yang menjadi impian saya, Cita Mutiara, berjalan menuju ke tahap yang ibaratnya itu lebih terakumulasi. Kalau dulu kan perjalanannya bertahap nih Bapak Ibu, dari baca semua bahasa Inggris, dan alhamdulillah sekarang itu terangkum jadi satu dalam bentuk sekolah. Alhamdulillah bersyukur ya, Masya Allah, sangat-sangat membahagiakan buat saya pribadi, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bapak Ibu yang sudah mempercayakan kepada Cita Mutiara. Ini adalah generasi pertama. Kalau generasi pertama tuh effortnya saya luar biasa, Pak. Pokoknya totalitas gitu ya, totalitas maksimal sampai ibarat tuh waktu tidur aja masih dipikirkan. Benar-benar karena generasi pertama itu biasanya idealis. Ibaratkan anak pertama ya, buat idealisme itu harus bisa A, B, C gitu, harus bisa semuanya. Alhamdulillah TK Cita Mutiara ini berdiri di 2025, itu sebenarnya sudah terkonsep dari 2024. Sebenarnya tahun kemarin sudah terkonsep. Konsepnya sudah ready, tinggal belum secara perizinan dan lain-lain yang masih terkendala. Alhamdulillah 2025 terlaksana. Insya Allah ya Bapak Ibu, saya sampai merinding melihat Bapak Ibu hadir di sini dengan jubah yang berbeda. Kok biasanya jubahnya les gitu ya kayak Ibu, sekarang sekolah dengan fondasi yang lebih tinggi lagi. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu. Di sini saya memperkenalkan apa itu TK Cita Mutiara. TK Cita Mutiara di sini ibaratnya bukan semata-mata itu langsung ada. Jadi tanpa ada penelitian sebelumnya. Di sini sudah menginduk, kita ini bermitra Ibu. Bermitra dengan Aulia Global School yang ada di Kerawang. Jadi beliau sudah berjalan lebih dulu, dan salah satunya gurunya diculik ke sini. Beliau adalah Bu Naila yang sudah 4 tahun membersamai di sana gitu ya. Jadi diculik di sini untuk membantu perjalanan nanti TK Cita Mutiara seperti apa gitu ya perjalanannya. Hari ini apa tujuan kita untuk bertemu dengan Bapak Ibu adalah apa saja sebenarnya program-program yang mau dijalankan di TK Cita Mutiara. Kemudian perkenalan dengan para ibu guru. Nanti Anda ada 10 siswa yang mendampingi 3 guru. Banyak angkatan pertama itu effortnya benar-benar totalitas sekali, Masya Allah. 3 guru, nanti kita berkenalan dengan bu gurunya. Untuk pembagian kelas, untuk kelas perdana ini karena 10, jadi 3-3-nya masuk dalam satu ruangan, hanya pendampingnya saja yang nanti berbeda-beda. Jadi masing-masing didampingi. Kalau pendampingnya lebih banyak kan lebih terkontrol, pun lebih terlihat seperti itu. Lebih efisien, lebih efektif seperti itu. Kemudian nanti ada sesi rapat sama juga dengan Bapak Ibu. Untuk informasi yang lain-lain masih langsung dengan saya
angkatan perdana makanya langsung dengan ulas, belum ada komite-komite yang lain. Silahkan lanjutkan, monggo. Kelihatan. Ya, TK Cita Mutiara sendiri ini berdiri realnya adalah 2025. Kalau konsepnya dari tahun kemarin, apa saja yang mau diusung atau dikembangkan di TK Cita Mutiara ini, yaitu mengembangkan untuk bahasa Inggris anak usia dini. Karena kalau dilihat sekarang ya Bapak Ibu, bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan semua bidang, bukan baca lagi sekarang, bahasa Inggris. Dan kendalanya kalau anak-anak belum bisa baca untuk ke bahasa Inggris pasti ada kesulitan. Biarpun secara penelitian 13 ilmu itu bisa diberikan di satu waktu yang sama. Kadang kan kita kasihan, capek, nanti anaknya gimana. Secara penelitian kemampuan anak itu 13 ilmu. Ada ilmu bahasa, ilmu segala macam itu bisa di waktu misalnya 1 tahun itu berjalan. Insya Allah ada kemampuan. Ya, untuk bahasa Inggris di usia dini, kemudian sains. Anak-anak sekarang itu kendalanya kita sering melihat HP. Dunia mereka sudah sangat luas, tapi belum nyata, belum realnya. Nah, di sains inilah nanti kami mengupayakan apa yang mereka lihat di dunia maya itu realnya ada. Kenapa sampai ibaratnya yang lagi real kemarin di TikTok itu kan, yang gelembung-gelembung peri itu, nah apa narasinya supaya anak-anak nanti mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu sainsnya tugas kami untuk menerangkan ke anak-anak usia dini supaya masuk ke logika mereka. Jadi tidak hanya menyerap ilmu dari HP tanpa mengetahui asal usulnya. Itulah fungsinya nanti sains. Kemudian ada social active student, kemudian nah ini biasanya berkaitan dengan kita ada outing class, berkaitan keluar, misalnya ke Gramedia atau ke tempat-tempat lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian kurikulumnya sekarang ditambahkan dengan Montessori. Apa tujuan kami? Untuk anak-anak perempuan, pembelajaran itu sudah seimbang otak kanan dan otak kirinya. Tapi untuk anak laki-laki itu butuh real, butuh nyata, butuh benda. Ini kalau nulis ini meja, anak perempuan udah tahu ini meja. Anak laki-laki butuh ini meja, baru oh iya, ini ya meja. Jadi bukan ke bahasanya dulu, bukan kata-kata atau kalimatnya dulu, tapi real bentuknya dulu, baru memudahkan anak laki-laki untuk belajar. Oke, next. Harapannya setelah lulus dari TK Cita Mutiara, harapannya adalah bisa mengenal 2 bahasa. Dan harapan kami Bapak Ibu bantu untuk praktek di rumah, biarpun sedikit, nggak apa-apa tapi dipraktekkan, gitu ya, untuk bahasa Inggris. Karena kalau anak-anak nggak praktek, ya gitu. Kendala kita malu Pak, anak-anak tuh malu untuk praktek. Jangankan yang kecil-kecil, anak SMP, SMA itu untuk prakteknya bisa nggak berbunyi, bisa nggak ada suaranya. Sampai kita tuh kayak video itu Pak, kenapa kita pakai yang ini? Tujuannya untuk membantu suaranya sampai masuk ke dalam HP. Saking tidak mau terdengar anak-anak, kendalanya malu. Kemudian memiliki karakter yang mandiri. Sudah terlihat anak-anak yang belajar di Cita Mutiara itu sudah mulai terlihat berani masuk sendiri, mandiri seperti itu ya. Dan konsep kami pengen diramu menjadi sekolah yang lebih luas lagi. Kalau datang kayak kemarin kan baru sebentar-sebentar, nah ini yang lebih panjang durasinya. Memiliki kecakapan hidup yang dibutuhkan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nanti ada program seperti cooking class untuk anak-anak TK. Ada cooking class, jadi betul-betul ini mohon izin ya kalau bapak ibunya, aduh nanti kalau pegang pisau gimana? Paling juga kena gitu kan. Nggak usah panik. Nanti kita siapin Hansaplast gitu ya bapak ibu. Karena khawatirnya kita jadi menjadi pembatas untuk anak-anak itu belajar. Nggak apa-apa, liatin aja dari jauh. Insya Allah kalau didampingin aman. Seperti itu ya bapak ibu. Ada cooking class nanti
latihan anak-anak itu setidaknya menyiapkan sarapan sendiri. Nggak harus yang ceplok telur, Bun, nggak. Nanti yang simpel-simpel aja, nggak yang berbahaya juga. Selanjutnya menyukai hal baru dan pengetahuan baru. Harapannya anak-anak yang sudah belajar les baca, nanti selanjutnya kita baca itu buku cerita. Nah di sini ayah bunda, untuk yang baca itu bukunya berbeda dengan yang les. Karena ini sesuai dengan kurikulum. Ini sesuai dengan kurikulum yang dari pendidikan TK. Jadi anak-anak yang nantinya les baca, saya harapkan tetap melanjutkan les baca. Nanti diramu, Bun, diramu. Jadi punya skillnya itu ditambah, gitu ya. Ada 2 skill. Metode AH adalah metode yang paling cepat untuk anak-anak itu bisa baca. Kalau ini kan sesuai dengan kurikulum nih, semua sekolah pakai ini gitu ya, semua pakai yang seperti ini. Memang anak-anak yang sudah belajar di AH, kecepatan membaca, pemahaman membacanya itu lebih bagus dan lebih anak-anak tuh lebih nyaman, lebih asik gitu ya belajarnya. Sudah teruji Bapak Ibu untuk yang les baca AH. Dan untuk yang nanti di sekolah kita pakainya ini. Jadi Bapak Ibu kalau pas di sekolah misalnya ada jadwal les baca, bawanya bukunya 2 karena tidak dibaca pada saat sekolah, nanti dibacanya tetap pada saat les gitu. Beda bukunya Bapak Ibu. Dan kita mulai tetap dari awal, tetap dari halaman pertama untuk yang ini. Untuk anak-anak yang sudah level 6, level 7, level 3, oke. Halaman pertama siap gitu ya. Ezra lancar ya, buku baru, oke. Nanti ada beberapa buku yang akan diterima oleh anak-anak. Berwawasan luas harapannya semakin banyak yang dibaca, semakin banyak cerita, semakin banyak buku yang dibacakan oleh guru, semakin banyak wawasan yang masuk anak. Kemudian memiliki literasi dan numerasi yang baik. Nanti harapannya anak-anak itu punya wawasan itu dari bacaan yang kita bacakan. Jadi nanti every morning itu ada buku cerita yang kita bacakan, minimal 1. Dari 1 buku cerita itu anak-anak nanti akan menyerap seberapa besar cerita yang mereka serap. Nanti ditanyakan ulang. Oke, next. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ada kalau disingkat pakainya STEAM ya, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Nanti ada yang berkaitan dengan seni, ada beberapa misalnya yang pakai itu cat air tuh Bun, cat anak-anak menempel di kain yang putih. Nah, biar mereka merasakan bahwa karya dari Allah di tubuh kita ini ada yang sangat begitu sempurna. Dimulai dari tangan, hanya menempelkan warna saja buat anak-anak sangat bahagia sambil bersyukur bahwa inilah anugerah yang Allah berikan sama kita. Tangan. Nanti ada prakteknya ya Bapak Ibu. Oke. Untuk modul pembelajarannya nanti ada seperti ini. Ada buku yang tersedia di kami yang disiapkan itu adalah buku materinya saja. Nanti Bapak Ibu kayak misalnya buku tulis, buku kotak yang buat angka, kotak-kotak tuh Pak, yang angka. Nah itu nanti disiapkan karena supaya anak-anak tuh nggak dempet-dempet gitu kalau tulis angka, kan masih panjang-panjang. Ada tematik bilingual, kemudian I can count, kemudian ada complementary reading book, ada science dan Montessori. Ini modul pembelajaran yang mau kita pakai. I can count-nya seperti ini. Dari pada saat anak-anak sudah mengenal angka itu akan sangat memudahkan. Tapi di sini kan kita mulainya tidak semuanya startnya bisa mengenal angka. Jadi anak-anak nanti yang baru belajar mengenal angka oke dari awal. Ada anak-anak yang sudah bisa langsung berhitung, kita memakai konsep seperti ini. Buku kotak-kotak yang seperti ini Bu, yang itu. Pakainya yang besar aja, kan ada 2 kategori, kecil sama besar. Pilih yang besar. Buku kotak buat matematika aja, buku tulis sama buku kotak ya. Nanti yang disiapkan sama ibu sama bapak. Nah seperti ini. Ini kami karena di sini ada program semua,
Jadi kami pakainya nanti mengenalkannya dengan program Sempoa. Tujuannya apa? Tadi anak laki-laki itu butuhnya kan alat peraga, dan itu sebagai alat peraga juga, ya. Seberapa cepat anak-anak mengerti nanti tergantung dari anak-anak itu berproses. Tidak boleh balapan. Apalagi ada pemaksaan. Jangan, ya. Sesuai tahapan anak-anak saja. Seperti ini. Ya. Sudah mulai agak panjang-panjang. Kemudian untuk yang bahasa Inggris sudah masuk ke dalam kalimat atau benda-benda. Nanti Bapak Ibu boleh untuk membantu mengulang di rumah, itu menyebutkan saja. Ada benda, ada angka, ada warna, ada bentuk, dan seperti itu. Ini untuk semester pertama. Oke, Bapak Ibu. Next. Jadwalnya untuk hari Senin itu adalah bahasa Inggris. Hari Selasa kita ada tematik, kemudian hari Rabu ada Montessori, hari Kamisnya sains, dan hari Jumatnya olahraga dan agama. Nanti hari Jumatnya ada praktek, misalnya kayak sholat duha dan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Oke, next. Lagi untuk jadwal seragam hari Senin jas dan kotak-kotak. Ini sepertinya yang hari Selasa itu kita hanya putihnya aja, Bu. Kemarin kita nggak ada blazernya. Ini ternyata sudah pembaharuan dan kita terlambat untuk pesannya. Nanti kita cek lagi seragamnya. Kemudian untuk hari Rabu kita pakai batik, untuk hari Kamisnya yang putih sains, dan hari Jumatnya untuk yang olahraga. Untuk yang olahraga, kemarin kita tuh ceritanya idealis nih, Bun. Pengennya warnanya tidak sama seperti TK-TK yang lain. Jadi kemarin kita nggak jadi pesan yang olahraga. Jadi masih mencari. Pengennya tuh warnanya yang itulah Bapak Ibu lah, yang unik gitu ya. Ternyata yang kita punya itu sama seperti SD 2 AWN. Waduh, pas olahraga lihat loh, kok sama. Nanti mohon izin Bapak Ibu untuk yang olahraga, kita lagi hunting dulu, lagi cari yang dipengenin sama kita warnanya. Nanti belum ada. Iya, untuk yang olahraga. Ini nanti paling pakai kaos sendiri dulu, atau pakai celana, atau pakai training sendiri dulu saja. Begitu Pak. Pengen warnanya tuh yang berbeda gitu, yang seperti itu. Apalagi yang pas kemarin tuh benar-benar dipakai sama AWN 2, Bu. Walah, sama dong kita. Itu seragamnya. Jadi Senin pakai jas, hari Selasa yang putihnya saja, yang putih sama kotaknya saja, hari Rabu batik, Kamisnya kita pakai sains. Hari Kamis ini di rumahnya langsung dipakai seragam kayak harus. Yang hari ini pakainya putih sama, insya Allah aman. Kalau saya ditinggal lama jauh. Bolak-baliknya lumayan. Nanti buat yang menunggu, idealnya ditinggal, Bun, idealnya. Jadi anak-anak itu sudah, saya harus bersiap dengan resiko yang saya hadapi, karena bunda saya kalau misalnya mau dihubungi butuh waktu. Beda dengan yang hadir di sini, mau apa-apa ada bunda di belakang gitu. Tapi kalau misalnya Kak, bundanya dihubungnya butuh waktu, jadi mau apa? Kan jadi ada anak tuh mengolah rasa tuh, Bun, mengolah rasanya. Mulai saya nungguinnya bolak-baliknya ya, Bun. Nungguinnya sambil di mall. Pasar. Boleh di pasar. Ya. Jadi sepakatnya gimana? Ditungguin apa nggak ditungguin? Yang penting sih tapi nggak ganggu. Baiklah. Atau nanti kita ngobrol sama anak selama proses pembelajaran, tidak menghubungi bunda dulu, biarpun bundanya ada di belakang. Baik, nanti boleh seperti itu. Ya. Oke. Ya. Tadi yang boleh dibawa itu makanan ringan yang menyehatkan, barangkali memang tidak boleh dari sini. Kemudian
Kemudian makanan sehat kalau perlu barangkali jam 10 harus makan lunch gitu ya, kan ada lunch gitu. Barangkali anak saya mah jam 10 harus ngemil bu gitu, bawakan saja makanannya nanti dipandu sama bu guru. Yang boleh atau yang wajib dibawa adalah baju ganti. Simpan saja di dalam tas Bapak Ibu. Kenapa bawa baju ganti? Barangkali ada kejadian misalnya masuk ke kamar mandi bajunya basah. Kan nggak mungkin nih berjam-jam pakai baju basah. Kalau bajunya bawa ganti, setidaknya ayo Kak kita ganti dulu sambil lanjut nanti belajar. Kalau toh hari itu tidak dipakai nggak apa-apa, tapi ada buat besoknya lagi. Nggak usah harus ganti-ganti Bu. Misalnya belum dipakai, ya sudah itu aja. Yang penting ada. Tapi tetap pakai muslim. Iya, tetap pakai muslim. Setidaknya panjang gitu. Dan pada siapin kerudung kalau untuk perempuan. Iya. Kenapa baju ganti? Kenapa nggak boleh? Nanti anak-anak tuh mainnya ngerokin lagi, kerok lagi. Ibu sedikit lagi. Jadi nggak belajar. Bu guru aja yang nyiapin. Jadi kalau misalnya ini masih bisa dipakai, nah kalau misalnya mau dikerok, tunggu sampai bu guru kasih aba-aba boleh dikerok lagi gitu. Nggak boleh ada rautan supaya nggak mainan terus nanti adanya. Sama ini gunting kalau misalnya perlu alat-alat yang kayak gunting dan lain-lain dari sekolah aja, nggak usah dari bawah masing-masing. Khawatirnya disalahgunakan, nanti tiba-tiba potong rambut temennya, bundanya yang mulai siapa ini gitu kan, yang potong rambut anak saya. Jadi usahakan jangan. Pakai sepatu. Nanti anak-anak pakai sepatu, membuka sendiri, simpan di depan. Nanti kita udah menyiapkan rak nih, tambahan rak. PR ya Bu, PR tetap akan kita berikan, tapi tolong anandanya saja yang mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Support boleh, tapi tidak sampai yang nanti khawatirnya anak-anak jadi trauma belajar. Kenapa kalau sama bunda-bunda suka kamu belajar? Karena udah ngingetin, sebentar lagi bunda aku marah nih, sebentar lagi ada apa nih, sebentar lagi dicubit nih gitu kan. Nah itu tuh memberikan nasihat atau memberi narasi supaya anak-anak itu berlatih bertanggung jawab, dikerjakan. PR lagi, tolong untuk penggunaan HP boleh kalau Bapak Ibu dikurangi. Banyak sekali yang datang itu kesulitan menulis. Jadi anak-anak itu kenapa kendalanya? Karena sering melihat benda yang bergerak. Jadi kalau sering melihat scroll itu, jadi dia akan susah untuk menyerap tulisan yang diam, dan pasti membuat anak-anak itu menjadi susah untuk menulis. Dikurangi saja. Nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Montessori atau dengan membaca buku. Oke, baik, Bapak Ibu, kalau misalnya ada contoh. Bapak Ibu di rumah misalnya, pada saat kita dalam sebuah kegiatan, kemudian kita ada kelalaian misalnya, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Misal, kalau misalnya ayahnya ada lalai, apa yang dilakukan oleh bundanya? Cara ngingetinnya gimana Bu? Ayo, gitu, suaranya nadanya berapa oktav? Kalau misalnya di rumah nih, karena kalau sekolah itu kan adalah rumah kedua buat anak-anak. Rumah pertamanya itu adalah rumah yang di rumahnya itu. Kalau ayah ibu di rumah ada hal yang lalai atau ada kesalahan dari salah satu pihak misalnya, ayahnya ada lalai, jaga anaknya. Bundanya berapa oktav untuk mengingatkan? 5 oktav. Ayah gitu. Gimana nih gitu. Sampai terdengar 10 rumah ke samping gitu. Seperti itu Bu? Enggak lah. Iya kan? Enggak lah ya Bun ya. Kita tetap menggunakan bahasa yang baik gitu ya. Ayah, tadi salah jagainnya. Harusnya nggak dikasih jajan ini, ternyata kita kasih gitu ya. Gitu ya. Atau ini, ayah nggak boleh pulang. Gara-gara ayah salah kasih jajan gitu ya, nggak boleh pulang nih. Ini anak jadi batuk gitu kan. Kayak gitu kan Bun? Kayak gitu Pak? Oh enggak. Apa kebalikannya? Kalau bundanya ada salah misalnya, untuk bapak-bapaknya, cara ngingetinnya gimana? Oh tuh, pas terkuat.
keras terkuat yang nggak pernah salah. Gimana Bapak? Kalau ada ibu salah Gak pernah salah. atau lalai, cara ngingetinnya gimana? Cara mengingatkan kalau bundanya ada salah, diam. Oh, nggak mau disalahin, jadi kita diam aja. Pasrah aja. Baiklah, Bapak Ibu sama di sekolah itu adalah seperti bunda dan Bapak Ibu di rumah. Jadi kalau misalnya kami dari dalam pengajaran atau ada kelalaian, tegurlah, berkomunikasilah dengan baik. Kami juga misalnya nih, Bu, seharusnya seperti ini. Nanti kami terbuka dan kami akan menerima saran dari Bapak Ibu. Tidak perlu pakai yang berapa oktav tadi, gitu ya. Karena itu perlu energi juga. Apalagi kalau yang nggak mau Curhat di HP. Nah itu curhat di HP, nah itu yang sangat-sangat tidak disarankan. Curhat satu, kalau kita sudah curhat di HP, efeknya apa? Masalahnya selesai apa tidak? Tidak. Malah yang tadinya tidak tahu masalahnya ikut memberikan komentar, tambah pusing gitu yang baca komentarnya juga. Ini kan nggak tahu masalahnya, saya pengen solusi gitu ya, pengen solusinya apa? Akhirnya tambah banyak melebarlah. Dan mungkin hubungannya pun menjadi tidak baik gitu. Kalau misalnya dalam perjalanan kita nanti ada hal atau memang yang perlu dikomunikasikan, kami terbuka. Nggak apa-apa Bapak Ibu langsung saja tegur saja, misalnya Bu harusnya begini, harusnya begitu. It's okay. Kita lagi sama-sama menjadi wakilnya ayah bunda di sini. Oh di rumah harus begini, oke. Bilang aja, kasih tahu aja. Nanti kami terbuka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya, nggak di HP, nggak biar viral. Setiap bulan di sekitar tanggal 10 ya Bunda. Tanggal 10. Untuk yang kemarin dibayarkan itu untuk nanti pembelajaran. Bapak Ibu kemarin kan sudah membayarkan itu, ada SPP, ada seragam, kemudian ada pembayaran pendaftaran. Berapa totalnya? 1.225.000. Itu SPP, udah masuk SPP yang ini, kemudian seragam dan pendaftaran yang kemarin ya. Nah ini adalah yang mau dibayarkan di selanjutnya. Contohnya yang pembiayaan modul ini nanti masuknya di bulan Juli karena kita mau langsung pakai Bapak Ibu ya, ini mau langsung dipakai untuk belajar. Nah nanti satu lagi yang info. Nah ini dia. Ini untuk yang buku-bukunya. Nanti masuk di bulan Juli. Ada 150 dan 100.000, berarti totalnya 250. Kalau misalnya bunda-bunda mau dibayarkannya sekaligus, berapa nih semuanya? Sekitar 1.025.000 kalau nggak salah. Iya, 1.025.000 itu perjalanan kita selama nanti 1 tahun. 1 tahun ke depan, ya, gitu. Ini 1 tahun apa 1 semester? 1 semester. Ya, nanti 1 semester ya. Tahun ajaran baru ada lagi. 1 semester Bapak Ibu. Tahun ajaran baru nanti ada buku baru lagi. Ini tuh kayaknya 1 tahun ya. Enggak mungkin. 2 semester. 1 juta. Iya, sekitar 1.025.000 kalau nggak salah. Tentu hitung Bu. Di itu. Iya. Seperti ada biaya outing kelas, gitu kan? Ada outing kelas. Ada yang lupa itu manasik haji itu Pak. Ada yang manasik yang pakai baju ihram itu, ada seperti itu. Manasik. Ada nanti. Katanya enggak. Oh nggak boleh. Iya, kan ajaran Ganti lagi ya. Tapi kemarin sih kalau misalnya masih berjalan kita ikut. Iya. Kalau misalnya sudah tidak ya sudah. Kan sebenarnya kita informasinya di sini tidak ada untuk manasik sebenarnya. iya, Kan tidak ada. ajaran kan bilangnya enggak ada.
Nah, oke, siap. Berarti untuk yang Belum ya, sebelum free. ya, karena masih ada yang belum itu kan, yang sekolah masih ada. Tapi rasanya nih Bapak Ibu, ini tips aja, nih trik. Jangan Bapak Ibu merasa itu adalah uang dari pribadi Bapak Ibu. Kalau merasa uang pribadi Bapak Ibu akan terasa berat untuk mengeluarkannya. Tapi kalau misalnya dalam mindset kita, Allah sudah memberikan titipan di rekening saya buat belajar anak saya. Tinggal oper aja, nanti besok transfer ke rekening Bu Lastri. Iya, bismillah ya Allah, mudahkan ilmunya sampai ke anak saya. Ini wasilahnya, hanya memindahkan dari rekening Bapak Ibu ke rekeningnya Bu Lastri. Siap nih Bapak Ibu. Itu dia, mindsetnya begitu. Supaya lebih ringan, supaya lebih dalam hati itu, aduh uang saya harus keluar. Nah itu beda, beban. Kalau seperti itu beban sekali. Apalagi misalnya pas banget buat ini, pas buat itu. Tapi kalau mindsetnya tadi, saya hanya melimpahkan atau memindahkan yang Allah titipkan untuk anak saya. Insya Allah nanti akan lebih ringan. Aman Bapak Ibu? Insya Allah. Semoga dimudahkan, disegerakan, diberi keberlimpahan rezeki. Amin. Kita lanjut untuk jadwal pembelajaran dalam 1 tahun ke depan. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah itu di 14 sampai 18 Juli. Nah ini masih boleh ditungguin bundanya, boleh. Tapi kalau anak-anaknya udah oke, tinggal aja ya. Nanti ada kegiatan Agustus, kemudian evaluasi semester, pemotretan foto untuk rapor sampai di libur tahun pembelajaran. Nanti saya juga akan bantu ingatkan untuk agenda-agendanya. Ini hanya secara keseluruhan saja. Nah, berikutnya, di lembar berikutnya Bapak Ibu, ini adalah form isian untuk orang tua siswa. Form ini Bapak Ibu boleh tulis apa harapan Bapak Ibu terhadap TK Citra Mutiara. Nah, silakan Bapak Ibu tulis harapan-harapannya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, supaya kita juga bisa bersiap-siap. Ya, harapannya apa? Kemudian saran-sarannya untuk kami. Kemudian ada pesan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Apa harapan Bapak Ibu? Harapan saya Bapak Ibu tulis sebanyak-banyaknya. Apa yang ada di dalam unek-uneknya Bapak Ibu yang menjadi harapan Bapak Ibu, nggak apa-apa, tuliskan saja.
Apa isinya? Yang pertama, bersedia mengantar Ananda sampai pintu gerbang dan menjemput tepat waktu saat pulang sekolah. Kemudian, bersedia mengenakan seragam Ananda sesuai jadwal satuan di sekolah. Yang ketiga, bersedia menghadiri pertemuan orang tua siswa. Yang keempat, bersedia menginformasikan jika ada hal-hal misalnya anaknya ada uzur, izin atau tidak hadir ke sekolah. Yang kelima, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama proses belajar. Yang keenam, ini yang penting sekali nih Bapak Ibu, bersedia membayar SPP atau iuran lainnya tepat waktu. Jika terdapat uzur, segera konfirmasikan ke ibu. Untuk pembayaran SPP nanti untuk yang TK ke ibu wali kelas itu ke ibu dia nanti ke beliau. Kemudian senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah, baik itu di dalam maupun di luar sekolah. Contoh terkecilnya adalah Ananda misalnya buang sampah. Kita membiasakan Ananda untuk buang sampah pada tempatnya. Dimanapun berada, usahakan tetap diingatkan. Kemudian yang kedelapan, mentaati tata tertib yang lain-lain, baik itu tertulis maupun tidak, yang menjadi kesepakatan bersama. Itu isi surat pernyataannya. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Ya Pak, suratnya. Kamu tadi yang harapannya ada? Yang harapannya tunggu dikit lagi. Dikit lagi. Biasanya udah istirahat ya. Terima kasih ya Pak. Ya tunggu ya Pak. Sudah Pak? Terima kasih. Untuk bunda yang diwakili oleh nanti langsung ke bundanya deh, dibantu datanya. Baik. Oh, langsung beredar. Langsung ya Pak, surat pernyataan. Ini apa? Tadi untuk kontaknya sudah Bapaknya Mawal, jadi untuk satu orang saja. Satu lagi nih Bun, surat pernyataan.